Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini eh, adalah pertemuan kelima untuk materinya berkaitan dengan input-output komputer ya. Oke, di sini di slide berikutnya untuk tujuan dari pembelajaran eh, materi hari ini, yang pertama tentunya bertujuan supaya kalian ya sebagai mahasiswa nanti mampu dan memahami mengenai fungsi peralatan input output serta nanti saluran-saluran yang mendukungnya. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah supaya kalian nanti mampu mengidentifikasikan ya jenis-jenis dan fungsi input output pada device. Ya, device itu kan perangkatnya ya. Oke, baik untuk device input maupun outputnya. Untuk pembahasan materinya ini ada 11 poin. Makanya tadi sudah saya sampaikan di grup ya. Mohon maaf sebelumnya. Videonya durasinya agak lama ya karena kan memang materi saya kembangkan ya dari atau saya tambahkan dari materi BSI. Jadi di sini ada 11 poin ya. Makanya cukup banyak slide yang nanti akan saya bahas ya. Jadi mohon maaf sebelumnya ya karena mungkin kalian merasa terlalu nanti durasinya lama atau apa ya. Ya, mohon maaf sebelumnya ya karena ini em, gimana ya untuk melengkapi materi yang memang cukup ya, cukup lumayan panjang untuk materi hari ini. Jadi nanti materi yang akan saya bahas itu ada 11 poin dan untuk keseluruhan keseluruhan slide-nya itu ada 36 slide ya. Oke, langsung saja biar tidak terlalu panjang durasinya, saya langsung ke slide berikutnya. Oke, yang pertama di sini poin pertama adalah mengenai sistem eh, komputer utama. Jadi nanti ada pendukung ya, ada komponen utama, ada komponen pendukung. Nah, untuk komponen utama itu ada tiga. Yang pertama tentunya otak komputer atau CPU. Nah, ini merupakan komponen utama yang pertama. Jadi adalah CPU-nya atau otaknya atau yang disebut untuk sorry atau yang berfungsi untuk memproses data di dalam komputer. Kemudian yang kedua adalah memori, di mana kemarin pertemuan sebelumnya ya sudah saya bahas ya mengenai memori eksternal, memori internal ya. Terus kemudian komponen yang ketiga ada input output. Yang pertama untuk perangkat input, nah itu nanti fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Ya sebagai data yang kita inputkan atau sinyal yang diterima oleh sistem komputer dari perangkat input. Nah, ini input ya. Contohnya apa? Ada keyboard, ya ada mouse, kemudian ada mikrofon, ada kamera. Kok kamera bisa? Bu? Ya, itu kan kita kalau ngambil data, misalnya gambar ya, itu gambar itu juga bisa dikatakan sebagai data ya. Jadi data yang namanya data itu tidak harus em, karakter ya. Karakter ini kan terdiri dari angka, huruf, simbol. Jadi kamera ini untuk menangkap gambar. Nah, gambar ini merupakan salah satu data juga. Kemudian modem. Modem ini kan untuk memberikan sinyal ya. Sinyal kepada user. Kemudian scanner. Nah, scanner ini untuk mencetak dan sensor. Ini termasuk input. Nah, untuk perangkat outputnya, nah, di sini fungsinya untuk apa? Jadi tentunya data yang sudah diinput tadi, kemudian diolah ya, data atau sinyal tadi yang sudah dikirim atau sudah diolah sedemikian rupa di dalam CPU, nanti akan dicetak ya berupa laporan atau outputnya apa?
Nah, tentunya ini dengan menggunakan device ya atau perangkat. Yang pertama di sini ada monitor, kemudian ada printer, ada speaker, ada aktuator, ada proyektor ya, dan lain-lain. Oke. Terus komponen pendukungnya apa? Komponen pendukungnya ada beberapa. Yang pertama ada controller ya atau interface. Nah, ini fungsinya nanti untuk menghubungkan input dan output dengan bus sistem komputer. Kemudian yang contohnya apa? Contohnya ada USB, ada USB controller, kemudian ada SATA controller ya, dan lain-lain. Terus kemudian yang keempat ada perangkat tambahan yang, sorry, kedua ini harusnya ya. Ini perangkat tambahan ke satu, ini kedua. Yaitu bus input output. Nah, ini berfungsi untuk apa? Sebagai jalur fisik yang nanti mentransfer data antara CPU, memori, dan perangkat I/O-nya. Ya, jenis bus data ini ada data bus, kemudian ada address bus, control bus ya. Ini kita sudah bahas di pertemuan 2. Nanti boleh dibuka lagi materi untuk pertemuan 2. Nah, ini perangkat pendukung ya. Jadi ada 2 perangkat pendukungnya. Terus kemudian poin berikutnya adalah cara kerja dari sistem input output. Yang pertama untuk CPU. Nah, ini dari CPU ini nanti mengirim instruksi. Ya, setelah kita sebagai user ya input data ke dalam komputer ya dengan perangkat tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya data yang sudah kita inputkan ini akan dikirim CPU ya, sorry, akan diproses oleh CPU. Nah, kemudian mengirim instruksi ke modul input output. Terus kemudian modul input output yang berinteraksi ya dengan perangkat input output. Kemudian nanti yang ketiga data dikirim atau diterima melalui bus. Terus kemudian modul I/O-nya bisa menggunakan interupsi atau polling. Nah, yang perlu digarisbawahi mengenai interupsi dan polling ya. Oke, interupsi. Nah, interupsi di sini adalah perangkat yang membantu CPU jika, sorry, perangkat yang memberitahu CPU jika sudah siap. Interupsi ini apa? Perintah, ya. Interupsi ini adalah perintah. Kemudian yang kedua, polling. Polling ini adalah CPU terus-menerus, ya, memeriksa status perangkat. Jadi ini melakukan controlling ya, mengcek, controlling, di ngecek ya, atau melakukan cek dan recheck atau evaluasi. Jadi di sini melakukan pemeriksaan terus-menerus ya terhadap status perangkat. Ini polling. Nah, ini penting juga ya perlu diperhatikan. Oke, lanjut ya. Nah, ini cara kerja sistem I/O ya. Jadi yang pertama tadi CPU mengirim instruksi ke modul I/O-nya, kemudian modul I/O-nya nanti berinteraksi dengan perangkat input output, kemudian data dikirim atau diterima melalui bus ya. Bus tadi kan untuk menghubungkan ya. Terus kemudian modul I/O-nya nanti bisa menggunakan interupsi atau polling. Mana interupsi tadi adalah sebuah perintah. Polling itu adalah untuk melakukan check up ya atau sorry untuk melakukan cek atau evaluasi atau controlling atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap perangkat yang bekerja tadi. Oke, selanjutnya jenis transferan data pada sistem I/O. Ini ada 3. Yang pertama ada eh, saya buatkan tabel ya jenis transfernya dan penjelasannya. Yang pertama ada program I/O. Nah, ini penjelasannya nanti
CPU mengontrol langsung semua transfer. Nah, ini untuk jenis program I/O. Kemudian untuk interrupt driven I/O ya. Nah, nanti perangkat memberi sinyal ke CPU saat siap. Nah, ini untuk jenis transferan data interrupt driven. Kemudian yang ketiga, direct memory access atau DMA ya. Nah, ini transfer data nanti langsung antara perangkat dan memori tanpa beban CPU. Nah, ini ketiga jenis transferan data pada sistem I/O ya. Selanjutnya fungsinya tadi transferan datanya sudah, komponennya sudah. Sekarang fungsinya, fungsi sistem itu I/O ya, sorry. Fungsi sistem I/O yang pertama yaitu menghubungkan perangkat eksternal dengan sistem komputer. Di mana perangkat eksternal kemarin sudah kita bahas ya, baik yang berupa perangkat fisik atau perangkat kerasnya maupun penyimpanan secara menggunakan eh, jaringan internet ya. Kemarin ada yang Google Drive, ada Dropbox ya, ada Linux dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua menerjemahkan sinyal perangkat ke format yang bisa dimengerti CPU. Kemudian yang ketiga menangani kecepatan transfer yang berbeda antara perangkat dan sistem. Ini fungsinya. Nah, selanjutnya ada modul I/O. Modul I/O ini apa sih sebenarnya modul ya? Modul I/O, input output. Nah, modul I/O ini adalah bagian dari sistem komputer atau perangkat lunak yang nanti bertugas untuk menangani proses input dan output data. Ini modul, ya. Nah, modul ini nanti memungkinkan komunikasi antara sistem komputer dengan dunia luar atau eksternal ya, seperti pengguna, perangkat lain, ataupun sistem eksternal tadi ya. Nah, contohnya perangkat eksternal apa ya? Ada hard disk, ada CD, ada DVD kemarin ya, ada kaset ya, ada USB. Nah, itu yang perangkat keras, yang perangkat file berupa file ya, yang butuh jaringan internet. Kemarin ada Google Drive ya, ada Dropbox dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya modul I/O ini bukan hanya merupakan penghubung atau konektor mekanis sederhana yang menghubungkan suatu perangkat dengan bus system. Akan tetapi, modul I/O ini berisi sesuatu yang cerdas. Cerdas ini gimana? Yaitu berisi logika, logika algoritma ya, untuk melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dengan bus. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Oke, lanjut modul I/O sudah. Selanjutnya fungsi modul. Nah, modulnya tadi sudah paham. Sekarang fungsinya untuk apa sih modul IO itu? Oke, ini modul-modul IO. Di sini ada 5. Yang pertama modul eh, kontrol dan pengaturan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Mengatur timing, terus aliran data, dan pengaturan perangkat. Modul yang kedua yaitu interaksi dengan CPU. Ya, fungsi interaksi dengan CPU nanti memberi sinyal ke CPU atau interrupt atau menerima perintah. Kemudian modul fungsi data. Ini untuk untuk transfer data ya, fungsi transfer data. Ini untuk mengelola proses pengiriman dan penerimaan data. Kemudian fungsi buffering dan storage sementara atau penyimpanan sementara ya. Itu menampung data sementara untuk sinkronisasi kecepatan. Jadi buffering itu berkaitan dengan kecepatan ya, kecepatan data. Terus kemudian fungsi penerjemahan sinyal. Nah, ini untuk mengubah data dari format perangkat ke format sistem atau sebaliknya.
Nah, ini penerjemahan sinyal. Nah, ini fungsi dari modul I/O. Nah, ini contoh modul I/O ya dalam bahasa pemrograman. Di banyak bahasa pemrograman itu modul I/O digunakan ya untuk membaca dan menulis data. Contohnya, ini saya berikan dua contoh, yaitu ketika menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Nah, ini contohnya bahasa pemrogramannya. Ini misalnya ada sintak ya atau perintah untuk input ya. Untuk input, perintah inputnya itu yang mana Bu? Yang ini kategori perintah input. Dari sini perintahnya slash pagar baca input dari pengguna. Nah, ini perintahnya ini. Nama ya, nama penggunanya siapa sama dengan input. Nah, di sini masukkan namanya, nama penggunanya. Misalnya nama penggunanya siapa? Misalnya Suminten atau siapa ya di input. Terus ini untuk perintah apa tadi? Input. Ini saya beri karena ya. Ini yang pink itu untuk perintah input. Kemudian perintah outputnya yang mana Bu? Perintah outputnya yang ini. Ya, saya berikan warna juga biar nanti ada pembeda ya. Sorry. Nah ya, jadi yang pink itu adalah untuk perintah input. Nah, untuk yang merah itu untuk perintah output. Nah, ini slash perintahnya slash ya, slash menampilkan output ke layar. Perintahnya ini print off ya. Print print kan cetak ya. Cetak berarti kan output ya. Nah, di sini cetak halo nama ya. Halo dan nama. Ini siapa tadi yang sudah diinputkan? Nah, ini untuk bahasa pemrograman Python. Terus selanjutnya, ketika menggunakan bahasa pemrograman C ya, atau C++. Nah, ini sintak yang pertama yang harus dibuat yaitu slash pagar include studio ya, .h. Ini untuk headernya. Kemudian ini untuk bodinya, integer main ya, integer main. Ya, ini misalnya menggunakan tipe data char, nama, namanya siapa. Panjang recordnya ini ada 50 ya, atau panjang karakternya itu 50. Kemudian ini untuk perintah input. Nah, untuk perintah input, saya tandain lagi ya, biar kelihatan. Ini untuk perintah input. Terus dicetak atau outputnya, print, masukkan nama. Sorry ya, ini masih masih perintah. Print off ya, ini print off, masukkan nama, scan off, kemudian ini masukkan namanya, siapa namanya. Terus cetak ya, print halo ya, print print off di sini halo return. Halo, ini ada tambahan, terus kemudian nama. Return itu kembali. Ya, kalau kembali berarti kan kembali ke awal lagi. Makanya di sini return all, return nol ya, kembali ke awal. Nah, ini contoh eh, modul I/O menggunakan bahasa Python dan bahasa C++. Oke, jenis-jenis modulnya yang pertama di sini ada modul input. Nah, ini berfungsi nanti mengambil data dari perangkat input ke sistem.
Contohnya modul untuk report dan mods ya, scan ya, scanner ya. Terus modul output. Nah, modul output ini tentunya untuk mengirim data dari sistem ke perangkat output. Contohnya ada printer, ada monitor. Modul I/O gabungan. Nah, ya, di sini bisa fungsinya bisa menerima maupun mengirim data. Ada port USB, kemudian ada NIC ya, Network Interface Card ya. Ini untuk modul I/O. Modulnya sudah. Terus selanjutnya struktur modul I/O. Nah, komponen utama struktur modul I/O ini yang pertama ada interface ke CPU. Ini nanti fungsinya untuk menghubungkan modul I/O dengan CPU, menerima perintah dari CPU, dan mengirim status ke CPU. Ketiga, jalur data, alamat, dan kontrol melewati bagian. Komponen yang kedua yaitu interface ke perangkat eksternal. Nanti terhubung langsung ke perangkat input-output seperti printer, disk drive ya, kemudian keyboard ya. Terus kemudian bertugas menerima atau mengirim sinyal data dari ke perangkat. Nah, yang ketiga register kendali atau kontrol register. Yang pertama menyimpan informasi instruksi dari CPU untuk pengaturan perangkat I/O. Ketiga, yang keempat ini keempat ya, sorry. Maaf, keempat. Nah, yang kelima ada register status. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan status perangkat. Misalnya statusnya apa nih? Siap, sibuk, error, ya, untuk dilaporkan ke CPU. Jadi ini kata-kata ya, kata-kata status ya, untuk register ini. Kemudian register data atau data buffer atau buffer data menyimpan data sementara yang sedang ditransfer dari CPU dan perangkat. Yang keenam, unit kendali atau control logic. Di sini ada yang pertama logika internal yang mengatur komunikasi antara semua bagian di atas. Kemudian bertanggung jawab atas proses interpretasi perintah dan pengendalian waktu. Nah, ini ya struktur modul dari IO atau komponen-komponen. Nah, contohnya di sini ya eh, modul IO. Di sini ada register kendali, ada register status, ada register data server tadi, control logic, ada interface ke CPU, kemudian nanti interface ke perangkat. Nah, ini konsepnya ya kalau dibuat skema. Jadi kalau dibuat skema itu seperti ini. Nah, skemanya sudah, selanjutnya adalah fungsi dari struktur modul I/O. Fungsinya untuk apa? Yang pertama mengatur kapan dan bagaimana data dikirim atau diterima. Kemudian yang kedua, menyediakan perantara yang aman dan efisiensi untuk transfer data. Kemudian yang ketiga, mengurangi beban CPU melalui teknik seperti interupsi dan delay. Oke, poin selanjutnya ada I/O terprogram atau program I/O ya. Apa sih program I/O itu? Adalah sebuah metode di mana CPU secara langsung mengontrol seluruh proses input output. Nah, CPU ini nanti mengirim perintah ke perangkat I/O dan menunggu polling. Polling tadi untuk mengontrol ya, untuk mengecek ya, mengevaluasi, untuk mengoreksi, mengawasi sampai perangkat siap untuk melihat ya juga bisa ya, sebelum melakukan transfer data. Cara kerja dari program I/O ini, yang pertama, CPU mengirim instruksi ke modul I/O, kemudian modul I/O nanti memproses instruksi dan mengecek status perangkatnya.
Setelah itu nanti CPU secara aktif memeriksa polling apakah perangkat sudah siap. Setelah eh, perangkat siap, CPU nanti membaca atau read ya, read or write, jadi membaca atau menulis data ke perangkat tersebut. Yang kelima, nanti proses ini dilakukan untuk setiap operasi I/O ke CPU ya, sampai CPU ini terlibat sepenuhnya sepanjang proses. Jadi, ketika proses kita menjalankan sebuah komputer ini loh yang bekerja. Nah, jadi ini nggak lepas ya dari eh, yang kita lakukan ya. Jadi yang kerja itu ini, ketika kita input data, kita cetak data, ya ini yang bekerja ini. Nah, di sini ada kelemahan ya, ada kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya apa di sini? Efisiensi, sorry, non-efficient ya, atau inefisiensi. Karena CPU harus menunggu dan terus-menerus memeriksa status perangkat. Jadi nggak mubazir ya, buang-buang waktu gitu ya. Jadi non-efisiensi atau inefisiensi. Kemudian memboroskan waktu, jadi boros waktu yang seharusnya bisa 30 menit jadi 1 jam setengah kan, atau lebih. Kemudian kelebihannya, ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihannya apa? Sederhana dan mudah diimplementasikan. Kemudian cocok untuk perangkat dengan perangkat mudah dan sistem yang tidak kompleks. Nah, ini contohnya untuk misalnya untuk matematika, CPU, instruksi ya, baca instruksi dari modul. CPU ini membaca instruksi dari modul. Kemudian nanti CPU memberikan status perangkat ya, modul ya. Nah, modul ini nanti memeriksa. Jika tadi kan statusnya apa? Periksa statusnya siap, error atau belum siap ya. Kalau sudah nanti CPU eh, mengolah data. Nah, data ini nanti eh, akan dicetak ya kalau sudah selesai. Oleh perangkat apa tadi? Ya, bisa printer ya, bisa printer ya, atau ditampilkan ke monitor. Misalnya. Dan nanti tergantung dari usernya, mau menampilkan di monitor saja, mau dikoreksi kembali, atau langsung dicetak ya, atau mungkin disimpan seperti itu. Nah, itu kalau matematika. Yang contoh kedua kalau menggunakan bahasa C++, bahasa pemrograman C++. Ini menggunakan bahasa pseudocode ya, IO terprogram. While ya, info while itu adalah looping ya. Device ready, tunggu perangkat siap. Kemudian write ya, data, device data. Nah ini kalau menggunakan bahasa C. Oh, ini selanjutnya yaitu ada interrupt driven IO. Apa itu? Yaitu sebuah metode di mana CPU tidak perlu terus-menerus menunggu perangkat siap. Sebaliknya, perangkat akan mengirim sinyal instruksi ke CPU saat siap untuk mentransfer data. Nah, ini pengertian dari interrupt driven IO. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya yang pertama CPU mengirim perintah ke perangkat IO melalui modul IO. Yang kedua CPU melanjutkan tugas lainnya. Di sini tidak menunggu ya, jadi langsung melanjutkan tugas lainnya. Kemudian yang ketiga, ketika perangkat siap, perangkat mengirim instruksi ke CPU. Kemudian yang keempat, CPU menghentikan tugas saat ini sementara, saat ini atau sementara, dan menjalankan instruksi service routine ya atau ISR untuk menangani. Nah, setelah selesai ya CPU nanti melanjutkan tugas sebelumnya. Nah, ini cara kerja dari
interrupt drive. Nah, itu juga ya dengan tadi yang sebelumnya. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari interrupt driver ini. Yang pertama kelebihannya itu lebih efisiensi, responsif, dan cocok untuk sistem multitasking. Kemudian kekurangannya apa? Lebih kompleks ya dibandingkan IoT program dan membutuhkan mekanisme penanganan interupsi atau ISR. Contoh alur sederhananya, ini interrupt driven ya. CPU memberikan perintah pada modul. Modul ini nanti memberikan perintah juga ke perangkat ya. Perangkat untuk inputnya apa? Perangkat input tadi kan sudah paham ya. Ada keyboard, ada mouse ya, dan kawan-kawan. Kemudian CPU ini melanjutkan kerja lain. Kemudian perangkat siap, kalau sudah siap ya nanti memberikan instruksi ke CPU. Maksudnya perangkat ini tadi memberikan instruksi, ya misalnya. Nah, CPU nanti menjalankan ISR ya untuk memproses data. Ini contoh pemrogramannya untuk yang menggunakan bahasa pemrograman C ya. Di sini diawali dengan void device ISR. Nah, ini fungsi yang dipanggil saat perangkat mengirim interrupt ya. Ini fungsinya handle device data. Nah, di sini perintahnya integer main. Integer itu tipe data. Integer main di sini enable device interrupt. While ini melakukan perulangan satu kali. While kurang satu ya. Artinya melakukan perulangan satu kali. Do other tasks. Oke, itu mengenai pemrograman, sorry, interrupt driven ya. Selanjutnya ada DMA atau Direct Memory Access. DMA atau Direct Memory Access. Apa itu DMA? Yaitu sebuah metode transfer data di mana nanti modul DMA bukan CPU, mengatur perpindahan data langsung antara perangkat I/O dan memori utama tanpa campur tangan CPU dalam setiap langkahnya. Jadi DMA itu apa? Yaitu sebuah metode transfer data, ya. Nah, cara kerjanya gimana? Pertama, CPU memberikan alamat sumber. Alamat sumber itu kan asal ya, alamat asal atau sumber ke tujuan dan jumlah data ke controller DMA. Selanjutnya, CPU memberikan kontrol ke controller DMA. Nah, selanjutnya nanti DMA langsung memindahkan data antara memori dan perangkat I/O-nya. Nah, setelah selesai, DMA mengirim instruksi ke CPU untuk memberitahu bahwa transfernya itu ini transfer apa sih? Transfer data itu sudah selesai, ya. Nah, ini cara kerja dari DMA. Kelebihannya itu lebih efisien, mengurangi beban. Ini cocok untuk perangkat yang kecepatannya tinggi, ya, seperti hard disk, kartu jaringan, ya. Kurangannya implementasi lebih kompleks, membutuhkan hardware tambahan, ya, atau DMA controller. Nah, untuk skema alur kerjanya, di sini CPU memberikan perintah ke DMA controller, kemudian DMA controller ini memberikan perintah ke perangkat I/O-nya dan memori. Nah, ketika sudah selesai, nanti memberikan instruksi ke CPU. Nah, ini alur kerja dari DM. Perbandingan dengan metode I/O ya. Yang pertama, dilihat dari metode, peran CPU, efisiensi,
cocok untuk. Yang pertama, metodenya I/O terprogram, peran CPU-nya selalu aktif, efisiensi rendah, cocok untuk sistem yang sederhana. Yang kedua, interrupt I/O, metode interrupt I/O. Perannya apa? Aktif hanya pada saat interupsi. Efisiensi sedang, cocok untuk sistem multi tugas. Jadi untuk sistem yang banyak. DMA, ya, untuk metode DMA, peran CPU-nya minim ya, hanya satu set dan terima, hanya set dan terima. Kemudian efisiensinya tinggi, cocok untuk transfer data besar atau cepat. Ini DMA. Ya, kalau mau lebih cepat ya, misalnya datanya besar dan harus cepat ya menggunakan metode DMA. Oh, ini selanjutnya yaitu saluran I/O atau I/O channel. Apa itu I/O channel? I/O channel adalah sebuah unit khusus yang nanti bertugas menangani semua operasi I/O secara mandiri sehingga CPU bisa fokus pada pemrosesan data dan logika programming. Cara kerjanya gimana nih? Cara kerjanya yang pertama, CPU menginstruksikan saluran I/O-nya untuk menjalankan operasi tertentu. Misalnya baca file dari disk. Yang kedua, cara kerja yang kedua selanjutnya ya atau step selanjutnya, saluran I/O ini nanti mengendalikan seluruh proses komunikasi dengan perangkat I/O. Nah, step terakhir, setelah proses operasi selesai, saluran I/O nanti memberikan sinyal kembali ke CPU. Nah, jenis-jenis saluran I/O itu ada selektor channel. Ini fungsinya nanti untuk melayani satu perangkat dalam satu waktu. Cocok untuk perangkat dengan transfer rate tinggi ya, atau disk drive. Nah, jenis saluran yang kedua yaitu multiplexer channel. Nah, ini bisa melayani beberapa perangkat sekaligus. Di sini ada kata multi ya. Multi itu kan lebih dari satu ya. Di sini bisa melayani beberapa perangkat tetapi dengan kecepatan transfer rendah. Ini cocok untuk primer dan keyboard. Sorry, printer, keyboard ya. Intinya untuk output lah ya, untuk perangkat output. Kemudian blok multiplexer channel ya. Ini gabungan dari selektor dan multiplexer. Ini nanti bisa menangani banyak perangkat ya secara efisien dalam sistem yang besar. Keunggulannya, keunggulannya ini lebih efisiensi, mengurangi beban ya. Kemudian mendukung konkurwan ya atau paralel I/O. Konsepnya, analogi konsepnya, nah di sini bayangkan ya ketika CPU ya seperti direktur perusahaan misalnya. Dan saluran I/O-nya itu seperti manajer logistik. Jadi analoginya dicontohkan seperti ini. Jadi dicontohkan misalnya CPU itu adalah direktur perusahaannya. Nah, saluran I/O-nya itu adalah manajer logistik. Nah, manajer logistik ini ya tentunya adalah nanti yang mengatur logistik barang. Ya enggak? Nah, kemudian direktur memberi perintah, tapi manajer logistiklah yang menangani semua pengiriman barang ke dan dari gudang. Jadi direktur ini ya sama ya seperti CPU, dia itu hanya namanya atasan ya, kan hanya memberikan perintah dan ngecek ya. ACC memberikan perintah, ngecek ya. Tapi siapa yang menjalankan? Yang menjalankan adalah ya perangkatnya. Di sini manajer logistik atau saluran IO-nya yang menjalankan. Ya kan? Tuh, ini kalau dianalogikan ke sebuah perusahaan. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, kemudian, nah ini hampir mendekati ya, poin terakhir ya. Poin-poin terakhir, jadi masih 2 poin lagi. Ya, poin pertama ada saluran prosesor, nanti yang kedua tinggal
external interface ya. Ini 2 poin selesai. Oke, saluran prosesor atau channel prosesor, apa itu? Yaitu sebuah prosesor khusus yang nanti bertugas untuk mengelola dan menjalankan operasi I/O secara mandiri dari CPU utama. Bisa dibilang lah ya, bisa dibilang ini adalah prosesor mini yang fokus hanya untuk menangani komunikasi dengan perangkat input-output. Nah, ini fungsi utamanya nanti untuk menangani perintah I/O dari CPU, mengatur transfer data antara memori utama dan perangkat I/O, kemudian mengontrol dan mengawasi status perangkat I/O, kemudian mengirim instruksi ke CPU setelah operasi selesai. Nah, untuk struktur kerja saluran prosesornya, nah, pertama CPU ini memberikan perintah ya ke saluran prosesor. Kemudian nanti di sini memberitakan modul I/O-nya, perangkat I/O-nya, sorry, memberikan perintah ke modul I/O, kemudian ini disampaikan nanti ke perangkat I/O-nya. Nah, di sini CPU cukup memberikan instruksi saja ya, sama seperti direktur tadi, ya. Dia hanya memberikan perintah ke saluran, ke instruksi ke I/O, kemudian saluran prosesornya nanti menangani seluruh proses berikutnya. Nah, ini saluran prosesor. Perbedaannya dengan DMA, ini dilihat dari aspek ya, beberapa aspek, yaitu kompleksitas, kendali logika, fungsi, dan digunakan di. Oke, aspeknya yaitu kompleksitas. Nah, DMA-nya ini apa? Sederhana. Saluran prosesornya lebih kompleks. Kendali logika ini minim untuk DMA-nya, untuk saluran prosesornya lebih besar. Aspek fungsi, dilihat dari aspek fungsi, untuk DMA, ini untuk transfer data, untuk saluran prosesor, kendali penuh I/O. Nah, dari aspek digunakan untuk apa? Kalau DMA, sistem modem kecil atau sedang. Nah, untuk saluran prosesornya, mainframe. Ini diibaratkan ya, atau dianalogikan. Jika CPU adalah manajer umum, maka saluran prosesornya adalah kepala divisi. Di mana kepala divisi ini bawaan dari manajer loh ya. Kepala divisi I/O yang punya staf sendiri untuk mengelola pengiriman data antar divisi atau memori dan perangkat. Nah, ini analoginya. Nah, ini kita sudah masuk poin terakhir ya, yaitu interface eksternal. Apa itu interface eksternal? Yaitu sebuah penghubung fisik dan logis antara modul I/O di dalam komputer dengan perangkat eksternal seperti printer, keyboard, ya, scanner, hard disk, kanal, dan lain-lain. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari interface eksternal ini yang pertama menyediakan saluran komunikasi antara perangkat eksternal dan sistem komputer. Kemudian mengatur protokol komunikasi, kecepatan, ya, format sinyal, dan error checking. Kemudian menyesuaikan level tegangan dan sinyal agar kompatibel. Ini fungsinya. Jadi fungsinya itu ada 3. Fungsi dari interface. Kemudian komponennya. Komponen interface ini ada apa saja? Komponennya di sini ada konektor fisik, yaitu ada USB, HDMI, VGA, FGA ya, VGA ya. Terus kemudian driver elektronik ya, ada pengendali aliran sinyal, kemudian protokol komunikasi, di sini ada USB, SATA, Ethernet. Kemudian yang keempat ada buffer dan register, itu untuk penyesuaian data dan timing. Ini komponen interface eksternal. Contohnya di sini bisa dilihat ya jenis-jenisnya. Tadi jenis interface-nya, ini nanti fungsinya untuk apa, tipenya apa.
Yang pertama jenis interface-nya ada USB. Nah, itu digunakan untuk mouse, keyboard ya, flash disk ya. Tipenya adalah serial. Kemudian HDMI, jenis HDMI yaitu digunakan untuk monitor TV. Nah, tipenya apa? Digital multimedia. Kemudian SATA, SATA di sini ada hard disk internal. Digunakan untuk hard disk internal, tipenya serial. Kemudian Ethernet, ini jaringan LAN ya, ya tipenya jaringan. Bluetooth, wireless peripheral ya, ini menggunakan nirkabel. Ini untuk Bluetooth. Nah, ini jenis-jenis interface eksternal. Kemudian proses umum untuk komunikasi eksternal. Nah, ini perangkat eksternal memberikan eh, perintah ke interface eksternal, kemudian memberikan perintah ke modul I/O. Di sini modul I/O memberikan perintah ke CPU. Ini proses komunikasi interface eksternal. Kesimpulan dari terakhir ya, kesimpulan dari sistem input output materi hari ini. Yang pertama, saya simpulkan ada beberapa poin. Yang pertama untuk I/O, ini adalah jembatan komunikasi ya, di mana sistem I/O ini nanti menghubungkan CPU dan memori dengan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse ya, printer dan storage. Kemudian tanpa I/O komputer tidak bisa berinteraksi. Jadi harus ada jembatan komunikasi yang harus di. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, yang kedua modul ya, modul I/O menjadi perantara, di mana modul I/O tadi itu berfungsi sebagai perantara yang mengatur komunikasi antara sistem dan perangkat I/O. Nah, modul ini nanti mengarah ya, mengarah mengatur arah data, pemasukan keluarannya, kecepatan transfernya, serta format sinyalnya. Terus kesimpulan yang ketiga, beragam, beragam mekanisme dari I/O. Ini nanti terdapat beberapa metode ya dalam pengelolaan. Yang pertama ada I/O terprogram, CPU aktif menangani data, dan driven I/O, CPU nanti aktif ya, aktif beri sinyal, interupsi oleh perangkat. Kemudian yang keempat, interface eksternal mendukung konektivitas. Ya tadi ya, yang terakhir, interface eksternal itu seperti di internet itu memungkinkan perangkat terhubung secara fisik dan logis ke sistem. Yang kelima, efisiensi sistem bergantung pada desain. Ya, kenapa sistem I/O itu ya sebuah sistem I/O yang baik akan meningkatkan efisiensi kinerja komputer, mengurangi beban CPU dan juga memungkinkan pemrosesan paralel. Jadi bisa dipersingkat ya kesimpulannya bahwa sistem I/O itu adalah bagian yang paling penting ya, bagian krusial, bagian yang sangat utama ya, bagian penting ya dalam arsitektur komputer yang memungkinkan komunikasi antara CPU dan dunia luar. Ya tanpa adanya I/O ya bisa ngapain ya sistem. Nah, efisiensinya sangat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, ini ya kesimpulan yang bisa diambil dari materi sistem input output hari. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan nanti boleh disampaikan di uh, dan materi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.